Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu stunting. Jadi ibu-ibu, stunting itu adalah sebuah gangguan pada anak yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya yang disebabkan oleh kurangnya gizi dan terjadinya infeksi secara berulang. Di mana kita lihat kondisi anak yang mengalami stunting itu jika dilihat dari fisiknya, yaitu kondisi anak lebih pendek dari teman seusianya, dan itu disebabkan oleh kekurangan gizi seperti mineral, protein, dan vitamin. Nah, jika hal tersebut tidak diberikan sejak anak berada dalam janin hingga dia berusia 2 tahun, maka anak bisa saja mengalami stunting tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, materi yang kedua tentang mengapa stunting itu bisa terjadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat ada 4 poin yang menyebabkan stunting itu terjadi. Yang pertama ada asupan gizi. Tentunya asupan gizi sangat penting untuk mencegah stunting itu. Dan asupan gizi yang tidak baik diberikan dari orang tua ke anak akan menyebabkan stunting. Nah, yang kedua itu ada pola asuh. Pola asuh merupakan cara orang tua untuk mengasuh, memberi makan anak, merawat anak, maupun mengajari anak apapun hal yang bisa diajari. Nah, jika pola asuh tidak baik, maka stunting itu bisa terjadi pada anak. Contohnya dalam pemberian makan yang tidak teratur kepada anak dan pemberian gizi yang seimbang yang tidak diberikan oleh orang tua kepada anak akan menyebabkan stunting. Yang ketiga ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan di sini mencangkup kebersihan rumah, kebersihan lingkungan sekitar, dan setiap rumah harus memiliki MCK atau mandi cuci kakus. Kakus itu termasuk pembuangan air besar dan kecil. Nah, jika kesehatan lingkungan ini tidak ada di lingkungan rumah, maka anak dapat terjangkit yang namanya stunting tersebut. Yang keempat ada edukasi. Nah, di zaman sekarang ini kan orang tua maupun anak-anak sudah mengenal yang namanya HP dan internet. Nah, HP dan internet itu bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi mengenai gizi seimbang itu bagaimana, pola pengasuhan itu bagaimana yang baik. Namun, jika hal-hal tersebut tidak tepat, tidak tepat diberikan atau didapatkan dari internet itu, maka pengasuhan orang tua tidak baik dan menyebabkan anak stunting. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Faiza Zahra. Baik, selanjutnya di sini ada materi yang ketiga. Saya mau menyampaikan materi terkait cara mengenali atau ciri-ciri dari stunting. Nah, di sini ciri yang pertama bisa kita lihat melalui fisik anak. Nah, tinggi badan anak yang lebih pendek dari anak pada usianya. Hal ini itu dikarenakan anak itu kekurangan gizi yang cukup lama, sehingga tinggi badan anak itu sulit untuk bertambah tinggi. Kemudian ciri yang kedua itu pertumbuhan anak yang tidak sesuai. Pertumbuhan di sini itu meliputi berat badan anak yang sulit naik dan cenderung turun. Berat badan anak yang sulit naik ini, walaupun anak sudah makan banyak tapi berat badannya tidak kunjung naik, itu bisa disebabkan
Kemudian ciri yang ketiga itu ada aktivitas sehari-hari anak. Nah, di aktivitas sehari-hari anak ini, anak yang kurang aktif atau mudah lelah itu bisa disebabkan karena kekurangan energi, sehingga anak akan terlihat lemas, lesu, kemudian akan semangat bermainnya dengan teman-temannya itu berkurang, dan anaknya itu lebih sering diam daripada anak-anak yang aktif lainnya. Nah, dari ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi, penting untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memeriksakan anak-anak kepada posyandu atau puskesmas terdekat agar anak-anak kita itu tidak mengalami stunting ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, materi mengenai bahaya stunting atau materi keempat akan disampaikan oleh Hikmah Renanisa. Badannya dibersihkan. Selanjutnya, mohon maaf saya lagi. Baik, selanjutnya itu bahaya stunting ya ibu-ibu dan bapak, yang seperti yang kita ketahui, dampak atau bahaya stunting itu identik dengan tinggi badan anak yang kurang atau pendek, tapi banyak juga dampak atau bahaya stunting seperti yang ada di PPT kali ini. Yang pertama itu ada kecerdasan. Nah, kecerdasan itu berpengaruh pada dampak stunting, yaitu otak anak itu kalau anak kurang gizi, dan maka otaknya akan bekerja tidak baik dan akan mudah terkena penyakit atau terkena, anaknya lebih susah fokus, susah belajar, dan lambat menangkap pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Nah, di sini anak akan lebih sering sakit, anak tubuhnya jadi tidak kuat, jadinya anak gampang kena penyakitnya itu seperti diare, batuk, pilek, dan kalau kena penyakit itu akan lama sembuhnya. Kemudian pengaruh atau dampaknya di masa depan. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang perlu kita waspadai bukan hanya di masa sekarang, tetapi di masa depan. Misalnya di masa depan itu anak-anak akan lebih mudah teridentifikasi penyakit yang lebih serius seperti diabetes atau kencing manis ya, dan darah tinggi. Kemudian dampak ekonomi, dan ekonomi ini juga termasuk dampak masa depannya. Misalnya ekonomi, kenapa ekonomi? Karena misalnya anak-anak ini kecil belajar tidak fokus dan tidak maksimal, jadi mereka akan mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai atau rendah gitu. Apalagi kalau sudah terkena stunting, anak-anak itu akan opsi pekerjaannya itu akan sedikit seperti yang kita ketahui sekarang. Kalau udah pekerjaan itu kan mematokkan atau ada patokan tinggi badannya. Jadi kalau stunting itu kita lebih susah begitu menerima pekerjaan yang kita impikan atau anak-anak impikan. Jadinya penghasilannya juga tentunya akan lebih rendah dari kebanyakan orang lainnya. Maka dari itu kita perlu waspadai masalah stunting ini agar anak-anak kita bisa lebih hidup layak dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kembalikan ke Oke, materi terakhir tentang solusi pencegahan stunting yang akan disampaikan oleh Fahira Jaisarani Rahman. Padanya dipersilahkan.